Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Firnanda dari kelas 12 MIPA TKJ 2 nomor absen 20. Dan saya Mila Adelia Putri, kelas 12 IPA TKJ 2 nomor absen 19. Di sini kami akan menjelaskan tentang peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia guna memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mari simak video penjelasan dari kami. Sebelum memahami tentang peranan Wali Songo lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa sih arti Wali Songo itu. Nah, kata wali dalam bahasa Arab artinya pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan Songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi, Wali Songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Dan siapa sih 9 tokoh yang termasuk ke dalam Wali Songo tersebut? Mari simak penjelasan dari teman saya. Jadi, ke-9 tokoh dari Wali Songo tersebut adalah 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah, 3. Sunan Bonang atau Maulana Maktum Ibrahim, 4. Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid, 5. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, 6. Sunan Derajat atau Raden Qasim, 7. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq, 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said, 9. Sunan Gunung Jati atau Raden Syahid Hidayatullah. Setelah mengetahui dari ke-9 tokoh Wali Songo tersebut, sekarang mari kita ulas satu persatu dari peranan setiap Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur pada tahun 1379 Masehi dan wafat pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau pada April 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik. Sunan Gresik sendiri merupakan wali yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit. Metode dakwah yang dilakukan dengan memakai pendekatan kebudayaan di mana mengajarkan masyarakat bercocok tanam dan bertani serta mengandalkan jaringan perdagangan. Cara tersebut dilakukan untuk merangkul dan menolong masyarakat. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperlihatkan saat dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Beliau memilih daerah Ampel Denta dekat Surabaya sebagai pusat kegiatan perkembangan agama Islam. Oleh karena itu dikenal sebagai Sunan Ampel. Proses penyebaran yang dilakukan adalah dengan lebih melakukan pendekatan dengan keluarga para tokoh. Hal ini ditunjukkan agar agama Islam mudah diterima oleh masyarakat. Sunan Ampel juga melakukan metode pendidikan untuk memperluas penyebaran agama Islam. Sunan Ampel juga mengajarkan ajaran Moh-Limo kepada masyarakat yang berisi 1. Moh Mabuk, tidak mau minum minuman keras, Omer, dan sejenisnya. 2. Moh Main, tidak mau main judi, togel, dan sejenisnya. 3. Moh Madon, tidak mau berbuat zina, lesbian, dan sejenisnya. 4. Moh Madat, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. 5. Moh Maling, tidak mau mencuri, merampok, dan sejenisnya. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Maulana Maktum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Di masa mudanya, beliau pernah melakukan perjalanan jauh menyeberang hingga ke daerah Pasai, Aceh untuk mendapatkan ajaran Islam dari Syekh Maulana Ishak bersama Sunan Giri. Sekembalinya dari Riyadhah, Sunan Ampel memerintahkan Sunan Bonang untuk melakukan dakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang kemudian mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah. Dalam berdakwah, beliau sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Maka beliau menggunakan wayang dan gamelan untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat. Setiap kali Sunan Ampel membunyikan alat yang bernama bonang, masyarakat pasti akan datang menyaksikannya. Kesempatan ini pun dimanfaatkan dengan baik dengan cara menyisipkan ajaran Islam di dalam tembangnya. Salah satu tembang yang populer karya Sunan Bonang hingga kini adalah tembang Tombo Ati yang berarti obat hati. Keempat, Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid. Sunan Kalijaga yang merupakan murid dari Sunan Bonang ini berdakwah di daerah Kalijaga, Cirebon. Beliau mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan Pamanukan. Model dakwah yang dilakukan dengan pendekatan lewat kesenian dan kearifan lokal.
Tidak hanya itu, cara lain adalah dengan kulturasi budaya dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam segi budaya lokal. Banyak karya buatan beliau yang terkenal, di antaranya adalah tembang Lir-Ilir. Saat berdakwah menggunakan wayang kulit, Sunan Kalijaga mengubah cerita yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata dari cerita ajaran Hindu diubah dengan memasukkan cerita-cerita Islam. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Sunan Giri merupakan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di Gresik, Jawa Timur, yang mana kerajaan tersebut menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Selain dengan mendirikan pesantren, Sunan Giri menyebarkan ajaran Islam melalui menembang dan bermain. Sunan Giri membuat berbagai lagu Jawa dan lagu untuk anak-anak yang mengandung ajaran Islam di dalamnya. Contohnya adalah tembang Macapat, seperti Pucung dan Asmaranda. Sedangkan contoh lagu permainan untuk anak-anak adalah Jublak-Jublak Suang. Usaha yang dilakukan oleh Sunan Giri ini berhasil dan masyarakat banyak yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keenam, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Setelah menguasai ajaran Islam, beliau mengambil tempat di desa Derajat, wilayah Kecamatan Pacitan, Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Metode dakwah awal yang dilakukan adalah dengan cara memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Sunan Derajat memberikan bantuan kepada rakyat yang kekurangan. Di desa Derajatlah awal mula media tembang atau lagu Jawa digunakan sebagai media dakwah dengan cara menyisipkan ajaran Islam ke dalamnya. Tembang Pangkur adalah salah satu tembang yang diciptakannya. Ada beberapa ajaran penting Sunan Derajat yang sudah banyak diaplikasikan. Salah satunya adalah ajaran catur piwulang. Isinya adalah berupa kata-kata kiasan atau denotasi yang sangat dalam maknanya. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Daerah tempat dakwah Sunan Kudus adalah daerah Kudus, Jawa Tengah. Ada beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus, yakni pendekatan struktural dan kultural dakwah Sunan Kudus. Pendekatan kultural dakwah Sunan Kudus meliputi menciptakan ruang udaya dan akulturasi, yaitu pencampuran, dan contohnya adalah Menara Kudus. Peninggalan dari Sunan Kudus diantaranya adalah Masjid Agung Kudus di alun-alun kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lainnya adalah permintaan agar tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dan menggantinya menggunakan kerbau, yang mana masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Wilayah dakwah Sunan Muria meliputi Kudus, Pati, dan sekitarnya, terutama daerah-daerah pendalaman seputar Gunung Muria. Beberapa metode dakwah yang dilakukan yaitu: 1. Menitik beratkan rakyat jelata. Metode dakwah ini disebut dengan topongeli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. 2. Dakwah menggunakan akulturasi budaya. 3. Mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. 3. Menciptakan beberapa tembang Jawa, diantaranya tembang Sinom dan Kinanti. Yang kesembilan dan paling terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Raden Syahid Hidayatullah. Beliau menyebarkan dakwah Islam di daerah Banten, Jawa Barat. Beliau juga merupakan salah satu tokoh pendiri Kesultanan Banten. Cara dakwah yang dilakukan diantaranya adalah menggunakan pepatah-pepatah yang sampai saat ini masih banyak digunakan. Sunan Gunung Jati adalah seorang propagandis Islam di Jawa Barat. Selain sebagai sultan, dalam naskah-naskah tradisi Cirebon, dakwah yang dilakukan adalah sebagai seorang tabib. Meskipun terkadang kurang masuk akal, akan tetapi bisa menjadi gambaran betapa besar karisma Sunan Gunung Jati. Metode lainnya yakni dengan metode tasawuf yang dianggap efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami sampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.